Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Materi yang sudah seringkali kita pelajari, tapi biasanya kita agak lupa bagaimana cara mengerjakan soal-soal apabila ada berbagai macam operasi hitung, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian yang dijadikan satu dalam satu soal. Nah, untuk mengatasi soal yang seperti itu, urutan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih mudahnya, kita akan menuju ke contoh soal. Yang pertama, ada soal 10 ditambah 25 dikali 2 dikurangi 13 sama dengan, nah di sini ada operasi hitung, antara lain ada penjumlahan, perkalian, maupun ada pengurangan. Untuk itu, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengoperasikan pada operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 25 kali 2 hasilnya adalah 50 dikurangi 13. Kita tulis semuanya terlebih dahulu agar memudahkan kita saat mengoperasikan. Hasilnya, maka kita operasikan yang di depan terlebih dahulu. Maka penjumlahan 10 tambah 50 hasilnya adalah 60 dikurangi 13, baru dikurangi 60 dikurangi 13 hasilnya adalah 47. Bagaimana? Sudah ingat lagi bagaimana operasi hitung pada operasi campuran? Untuk lebih memudahkan kita lagi, mengingatkan kita kembali, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada 100 dibagi 10 ditambah 5 kali 8 dikurangi 20. Nah, di sini lebih kompleks lagi. Ini ada operasi pembagian, penjumlahan, perkalian, maupun pengurangan. Karena pembagian dan juga perkalian di sini sama-sama kuat, maka kita dahulukan yang paling depan terlebih dahulu. Maka 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Kita tambahkan jumlah, langsung saja ya kita kali 5 kali 8. Karena penjumlahan sama pengurangan dengan perkalian lebih kuat perkalian. Maka 5 kali 8 hasilnya 40. Dikurangi 20. Setelah kita tulis hasilnya di sini, maka kita operasikan. Penjumlahan dengan pengurangan di sini sama-sama kuat, maka kita gunakan yang depan terlebih dahulu. Maka kita operasikan yang penjumlahan. 10 tambah 40 hasilnya adalah 50 dikurangi 20. Maka 50 kurangi 20 hasilnya 30. Jadi, pada soal ini hasilnya adalah 30. Untuk memantapkannya, kita ke contoh soal yang terakhir. Ada 300 ditambah 20 dikali 30 dibagi 6 dikurangi 150. Lebih kompleks lagi ya, angkanya juga jauh lebih besar. Ada penjumlahan, perkalian, pembagian, maupun pengurangan. Maka kita operasikan yang lebih kuat terlebih dahulu, yaitu perkalian dan juga pembagian. Karena perkalian lebih depan, ada di depan, maka kita operasikan yang perkalian terlebih dahulu. Maka 20 kali 30. Hasilnya nanti baru dibagi 6. Kita tulis dari depan. 300 ditambah 20 kali 30 adalah 600 dibagi 6 dikurangi 150. Kita tulis semuanya untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini. Setelah itu, karena ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, yang lebih kuat adalah pembagian, maka kita selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. Maka 300 ditambah 600 bagi 6 hasilnya adalah 100 dikurangi 150. Ingat, penjumlahan dan juga pengurangan ini sama-sama kuat, maka dahulukan yang di depan. Maka ditambah terlebih dahulu. Jangan dikurangi ya, tapi ditambah terlebih dahulu. Maka 300 ditambah 100 dikurangi 150. Hasilnya adalah 250. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana jika operasi hitung campuran itu melibatkan bilangan bulat negatif?
Jika operasi hitung campuran melibatkan bilangan bulat negatif, ini tetap ya, maka kita berpatokan pada rumus positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan negatif. Ingat, patokan ini harus dihafalkan. Sama juga pada pembagian. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Dan negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, itu ada negatif 3. Ingat, negatif 3 ditambah 2 kali 4 dibagi 8 dikurangi negatif 5. Walaupun di sini angkanya ada negatif dan juga negatif, ini tidak mempengaruhi. Ingat, yang mempengaruhi tetap dahulukan operasi perkalian atau pembagian. Tapi walaupun ada keduanya ada perkalian dan juga pembagian, dahulukan yang paling depan. Itu udah patokannya ya. Sekarang berarti kita operasikan. Kita tulis negatif 3 ditambah 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Berarti negatif 3 tambah 8 dibagi 8 dikurangi negatif 5. Ingat, min ketemu min. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti menjadi positif 5. Nah, sekarang ada penjumlahan dan juga ada pembagian, ada penjumlahan. Maka dahulukan yang pembagian. Maka negatif 3 ditambah 8 bagi 8, hasilnya 1 ditambah 5. Negatif 3 ditambah 1. Kamu punya hutang 3, kamu sahur 1. Hasilnya adalah negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5. Kamu masih punya hutang 2 kepada temanmu, terus kamu punya uang 5. Kamu sahurkan, maka punya kamu sisa berapa? Sisa 3. Maka hasilnya adalah 3. Diingat lagi pada pertemuan kita yang sebelumnya, negatif biar lebih mudah, negatif itu ibaratkan kita punya hutang kepada orang atau kita pinjam kepada orang. Nah, kalau yang positif itu ibaratkan simpanan kita, uang kita. Jika kita punya hutang 2, kita punya uang 5, kita sahurkan, kita lunasi hutang kita, maka sisanya uang kita berapa? Ibaratkan 5 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 3. Lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada 8 ditambah negatif 10 dikurangi 4 kali 5 dibagi 2. Maka di sini dahulukan yang perkalian atau pembagian. Betul sekali, yang perkalian, karena perkalian yang di depan. Maka tulis aja semuanya yang di depan sini. 8 ditambah negatif 10 dikurangi, ingat dikurangi 4 kali 5 hasilnya adalah 20 dibagi 2. Ingat ya, ini dikurang, ini kurang bukan minus, ini kurang. Maka, nah kalau sudah, maka selanjutnya kita operasikan yang bagi. Maka 8 ditambah negatif 10 dikurangi 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. Kalau sudah semuanya, kita operasikan yang paling depan terlebih dahulu. 8 ditambah negatif 10. Kita punya uang 8 untuk melunasi hutang kita yang 10. Maka kita masih punya hutang atau kita sisa? Kita masih punya hutang, yaitu negatif 2. Karena kita punya hutang 2, maka depannya dikasih negatif. Dikurangi 10. Negatif 2 dikurangi negatif 2. Kamu masih punya hutang 2, kamu pinjam lagi, kamu hutang lagi 10. Maka hutang kamu ada 12. Maka hasilnya adalah negatif 12. Lanjut, contoh soal yang terakhir. Ini lebih kompleks lagi. Ada negatif 3 ditambah 3 kali 4 dibagi negatif 6 dikurangi 5 ditambah 10. Sama dengan, tetap karena walaupun banyak jangan langsung pusing ya. Aduh, gimana caranya ngerjain?
banyak sekali, nggak usah pusing terlebih dahulu. Jangan pusing. Ingat, matematika itu mudah. Maka, dahulukan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu, tapi dahulukan yang paling depan. Maka kita dahulukan yang perkalian. Maka, negatif 3 ditambah 3 kali 4, hasilnya adalah 12. Dibagi negatif 6, tulis aja dulu semuanya, biar lebih mudah ya. Dikurangi 5 ditambah 10. Kalau sudah, di sini ada operasi hitung penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Kita dahulukan yang mana dulu? Yang pembagian. Maka 12 dibagi negatif 6. Ingat pembagian tadi aturannya. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Maka sama dengan negatif 3 ditambah. Ingat ini posisinya tambah. Ini hasilnya negatif ya. 12 bagi 6, 2. Ini tulis aja semuanya. Dikurangi 5 ditambah 10. Karena di sini hanya ada tambah dan juga minus atau dikurang. Dijumlahkan atau dikurang, maka kita dahulukan yang paling depan terlebih dahulu. Maka, negatif 3 ditambah negatif 2. Kau punya hutang 3, lalu hutang lagi 2. Hutang kamu sekarang berapa? Sekarang ada 5, berarti negatif 5. Tulis lagi semua. Dikurangi 5 ditambah 10. Kalau sudah, sekarang kita operasikan ini. Kita dahulukan ya yang depan. Ini kan ada operasi pengurangan sama penjumlahan. Kita dahulukan yang depan dulu. Negatif 5 dikurangi 5. Kamu punya hutang 5, terus kamu hutang lagi 5. Ya kan? Pengurangan ibaratkan negatif aja dah ya. Kamu punya hutang 5, terus kamu hutang lagi 5. Sekarang ada berapa hutang kamu? Ada 10 karena hutang, maka tulis negatif. Maka negatif 10 ditambah 10. Kau punya hutang 5, terus kamu punya uang kamu punya hutang 10, terus kamu sahur 10. Kamu lunasin 10. Maka sisa hutang kamu berapa sekarang? 0. Maka hasilnya adalah 0. Oke, gimana? Udah paham? Itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika belum paham, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi dengan contoh soal yang lain lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.